Kita langsung buka aja aplikasinya. Jadi ketika membuka pertama kali aplikasi, kita akan masuk ke halaman splash screen sebentar. Terus kemudian kita akan langsung menuju halaman login karena aplikasinya baru kita buka. Kecuali kita sudah melakukan login sebelumnya, baru kita langsung akan diarahkan ke home. Dan di sini halamannya memang login saja karena seperti data student atau murid gitu, dan juga data kelas dan pelajaran lainnya itu dimasukkan dalam halaman website kelas online-nya. Kalau kebetulan teman-teman menonton video ini melalui channel YouTube, maka teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk melihat demo bagian aplikasi websitenya. Kalau teman-teman sudah mengikuti kelas ini, maka teman-teman bisa masuk ke sesi Laravel 8. Jadi untuk melakukan login, kita harus memasukkan email dan password yang terdaftar sebagai student, kemudian baru kita masuk. Jadi sebelum kita berhasil, kita coba yang salah dulu ya. Jadi misalkan kita salah menginputkan email atau password, maka kita juga melakukan validasi berupa alert menggunakan toast tadi. Jadi datanya salah, maka kita nggak bisa masuk kecuali data student yang kita masukkan sudah benar-benar terdaftar, maka kita bisa melakukan login. Ketika login berhasil, kita akan langsung dimasukkan ke halaman home. Jadi home di sini dia menampilkan beberapa kelas terbaru atau yang paling baru dan juga kelas populer. Jadi tidak semua kelas ditampilkan di sini ya. Ini halaman home seperti umumnya aplikasi. Untuk melihat semua, maka kita nanti bisa masuk ke halaman search. Jadi kurang lebih halaman home-nya seperti ini, menampilkan dua baris, ada kelas populer, kelas-kelas yang populer akan tampil di sini, terus kemudian kelas terbaru akan muncul di bawahnya. Kalau kita mau spesifik pencarian judul, kita juga bisa melakukan pencarian judul yang ada di sini. Ketika kita klik kelas, maka dia akan menampilkan semua kelas. Dan ketika menampilkan semua kelas, kita juga bisa meminimalisir pencarian dengan menggunakan kategori sebelum kita melakukan search gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau ngetik juga tidak masalah, karena pencarian kelas juga bisa dilakukan dengan cara mengklik salah satu kategori kelas yang ada di sini. Misalkan kita coba yang programming, maka dia otomatis akan melakukan pencarian untuk kelas programming, self-development. Dia juga akan mencari kelas tersebut atau desain. Kalau kita kembalikan ke semua, maka dia akan menampilkan semua kelas. Kecuali teman-teman mengetikkan judul di sini, maka kelas tersebut akan menampilkan sesuai judul yang ada. Mungkin kita gunakan di sini keyboard ya. Nah, di sini misalkan kelas HTML. Kita lakukan pencarian, maka dia akan melakukan pencarian pada kelas yang ada di halaman pencarian kelas gitu kurang lebih. Oke, kali ini kita coba klik kelasnya karena dari tadi kita masih seputar tampilan per kelas, masing-masing kelas. Kali ini kita coba akan melakukan pencarian untuk detail kelasnya. Kita hapus dulu biar tampilannya full. Saya coba hilangkan dulu keyboardnya. Oke, kita kembalikan dulu datanya. Di sini menampilkan semua kelas. Kita coba mulai dari yang HTML dulu. Kita coba yang HTML. Nah, di sini dia akan menampilkan sebuah kelas. Kalau di Android kita di sini menggunakan koordinator layout, maka ketika di scroll dia bisa menimbulkan efek seperti ini ya. Nah, jadi di sini dia bisa memberikan efek seperti ini. Terus di halaman kelas ini kita ditampilkan ada berapa pelajaran yang tersedia, terus dia sudah dilihat atau dipelajarin berapa kali. Selain itu, kita juga bisa menambahkannya pada halaman bookmark. Nanti di home kita akan lihat lagi ada halaman bookmark dan ada juga halaman profile untuk kita melihat di sini kelas yang sudah kita tambahkan ke kelas yang ingin kita pelajarin gitu. Oke, kemudian di sini semua ikonnya play button atau kita menggunakan floating action button, artinya materi yang disediakan adalah berupa video. Jadi materinya itu ada video file, ada video YouTube, dan juga ada berupa PDF yang mana kita akan diberikan sebuah button untuk melakukan download gitu. Sepertinya kalau menggunakan button seperti ini dia kurang lebih video ya. Video bisa menggunakan YouTube atau video file. Yang penting kita bisa melakukan putar video ketika mengklik button ini. Setelah kita mempelajari beberapa materi di sana, terus kita perlu konsultasi.
Setiap guru yang memberikan materi berupa video atau PDF di sini, dia juga bisa mencantumkan kontak atau grup chat atau grup kelasnya berupa link apapun yang bisa ditambahkan di bagian ada pertanyaan. Jadi di ada pertanyaan di sini, kalau kita klik dia akan menuju link yang mana bisa masuk grup Telegram, grup WhatsApp, kebebasan dari masing-masing pengajar yang membuat kelas ini. Oke, kita kembali ke materi. Kita coba klik salah satu di sini. Kita coba yang bagian mengenal HTML. Kalau kita klik, maka karena dia berupa video dan videonya ada di YouTube, maka kita akan menggunakan YouTube Player untuk memutar videonya. Kemudian di bawahnya ada sedikit deskripsi berupa judul dan juga di sini ada teks HTML yang bisa kita tampilkan. Jadi kalau materinya juga perlu dijelasin via teks gitu, teksnya akan muncul di bawah sini. Kemudian untuk materi videonya dia akan muncul di sini. Kalau seperti ini kelihatan ya kalau dia menggunakan video dari YouTube gitu. Kalau yang tadi kita memutar video dari YouTube, ada contoh lainnya, misalkan videonya diupload di server atau hosting sendiri gitu. Kita bisa lihat contoh dari kelas belajar kode igniter. Di sini videonya dia upload di server sendiri. Jadi menampilkan langsung file MP4 gitu, bukan lagi link dari YouTube. Kita coba cara menginstal kode igniter di sini. Kita klik play. Nah, sedikit berbeda ya tampilannya. Kalau yang tadi ada thumbnail YouTube-nya, karena ini video file langsung, jadi kita perlu memutar videonya untuk melihat apakah ada video pelajarannya atau tidak. Kita coba klik di sini. Hai, selamat datang. Nah, baru kita bisa menampilkan videonya di sini. Saya Arif Samsudin. Biar tidak mengganggu suara saya, mungkin kita nggak perlu volume ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk tampilannya, kita juga bisa full screen di sini. Nah, dia full screen ya. Jadi dia perlu di landscape kalau kita perlu menampilkannya secara full screen. Juga kita bisa cepetin di sini. Nah, ini kurang lebih tampilan kalau video MP4 secara langsung. Jadi yang YouTube ya kurang lebih sama, cuman kita menggunakan video player yang berbeda. Oke, kita kembalikan lagi. Kita coba back. Sekarang kita coba cari contoh yang menggunakan file PDF. Yang menggunakan file PDF sepertinya di sini ada di kelas CSS ini kayaknya ada. Nah, ini dia. Jadi kalau pelajaran yang diberikan oleh pengajarnya berupa file PDF, maka icon di sini juga berubah. Dia menggunakan icon download. Artinya kita tidak memutar video, tapi kita mendownload filenya untuk dipelajarin. Kita coba klik download di sini. Maka tampilannya kurang lebih sama ya. Untuk title kemudian deskripsi, misalkan pelajaran ini perlu deskripsi panjang, maka deskripsinya bisa muncul di sini. Kemudian baru kita melakukan download PDF-nya. Kalau kita klik download, seharusnya kita bisa mendapatkan file PDF di sini. Kita coba download, kita diarahkan ke browser di sini. Kalau teman-teman di device Android-nya nginstal kayak PDF Reader, aplikasi untuk membaca file PDF, biasanya langsung kedeteksi juga. Sama seperti kita membuka file PDF biasanya di HP Android gitu ya. Kita coba pilih Chrome di sini, kita pilih just once. Nah, kemudian dia langsung diarahkan untuk melakukan download, kemudian kita juga bisa open di sini. Kalau kita scroll ke sini, kita akan dapat file PDF. Kalau kita buka, nah, kita langsung dapat file PDF-nya ya. Jadi pelajarannya bisa berupa video, juga bisa berupa PDF. Oke, kurang lebih seperti itu tadi untuk kelas dan pelajaran-pelajarannya. Dan di sini kan ada button untuk kita ngebookmark gitu. Biar kan misalnya kelasnya banyak, kita kan biar nggak selalu melakukan pencarian untuk mempelajari kelas, kita juga bisa menambahkannya ke halaman bookmark kita atau ke halaman kelas yang sedang kita ikuti. Jadi kalau kita klik di sini, maka seharusnya dia akan ada di bagian home di menu bookmark tadinya. Misalkan kalau kita tambahkan satu lagi, misalkan belajar kode igniter, kita tambahkan juga. Nah, maka di sini kalau kita kembali ke home lagi, nah, jadi selain home ini kan untuk menampilkan semua kelas atau kelas populer dan terbaru. Terus kita melakukan pencarian. Kalau kita klik di sini, ini adalah halaman untuk menampilkan tadi halaman yang sudah kita bookmark.
Kalau kita klik, tadi kan kita sudah memilih dua kelas gitu, kelas CSS sama kelas belajar kode igniter 4. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti kelas spesifik gitu, kelasnya bisa dimasukkan ke halaman ini biar tidak perlu selalu melakukan pencarian gitu. Kalau dibuka ya kurang lebih sama juga, tampilannya sama seperti tadi. Kita kembali ke kelas, terus bisa memplay video, juga download file PDF-nya. Oke, kalau teman-teman sekiranya sudah selesai gitu, teman-teman bisa juga klik di sini X atau menghapus dia dari halaman kelas yang sedang teman-teman ikutin. Oke, halaman yang terakhir adalah teman-teman memiliki halaman profile atau halaman user gitu. Halaman usernya di sini cukup simple. Dia memiliki sebuah mini dashboard untuk memperlihatkan berapa kelas yang sedang diikutin, kemudian menampilkan data studentnya. Kemudian di bawah sini yang terakhir kita juga bisa melakukan logout dari aplikasi ini. Tapi sebelum itu, jadi untuk data student yang dimasukkan di web, kita bisa melakukan update foto profilnya atau foto avatar yang kita gunakan di aplikasi ini dari aplikasi Android. Jadi di sini teman-teman juga bisa mengganti fotonya dari halaman profile ini. Misalkan di sini sudah ada fotonya mau kita ganti, kita bisa klik di sini. Nah, kita allow dulu, kita melakukan permission di sini ya. Nah, baru kita langsung diarahkan ke file manager atau galeri yang ada di HP kita. Misalkan di sini ada dua contoh gambar, kita pilih salah satu, kita pilih yang kiri. Nah, maka dia otomatis melakukan upload. Jadi untuk data foto profil kita sudah diubah di halaman Android dan juga data kita student di website kelas yang menyimpan data student gitu. Jadi kurang lebih kalau kita kembali lagi, jadi datanya di sini masih kesimpan ya sebagai session juga. Oke, yang terakhir kita coba akan melakukan logout. Artinya kalau teman-teman melakukan logout ketika membuka aplikasi ini, maka kita juga akan dikembalikan ke halaman login ketika membuka aplikasi. Oke, kurang lebih itu dia flow dari aplikasi kelas online atau final project yang akan kita buat selama teman-teman mengikuti kursus membuat aplikasi kelas online menggunakan framework Laravel dan juga Kotlin Android. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang melakukan pembelian, melakukan order secara langsung atau mengikuti program pre-order kita melalui Instagramnya Lasde, yang terus mendukung kita untuk membuat kursus atau video belajar yang lebih baik lagi gitu. Jadi pada kelas ini Lasde berkolaborasi kembali dengan Mas Aris Samsudin dari Warung Belajar untuk membuat sebuah studi kasus aplikasi kelas online yang mana dari Warung Belajar Mas Aris membuat materi untuk framework Laravel yang pada video ini dibuat kita menggunakan framework Laravel 8. Dan juga dari Lasde kita bikinin video atau materinya menggunakan Kotlin Android seperti aplikasi yang tadi kita demokan. Perkenalkan, nama saya Irsad, saya Android developer di Lasde yang kerjaannya adalah belajar pemrograman Android kemudian membuat video belajar di Lasde. Oke, kita langsung ke materi umum secara singkat aja, dan seharusnya teman-teman juga mengikuti untuk video pengantar atau demo project dari bagian web Laravel 8, jadi biar materinya lebih jelas lagi. Tapi kurang lebih kalau diurutkan dari awal, teman-teman akan belajar framework Laravel dasarnya gitu. Jadi sebelum membuat studi kasus web kelas online-nya, teman-teman akan belajar framework Laravel 8 dari dasar-dasarnya, baru kemudian teman-teman masuk ke studi kasus untuk membuat web kelas online-nya. Kemudian sudah membuat web kelas online. Di sisi admin, teman-teman akan belajar juga membuat API. Jadi dari API inilah teman-teman bisa memberikan atau mengkonsumsi datanya di bagian front end atau di bagian Android gitu. Setelah teman-teman belajar 3 materi penting tadi, baru kemudian teman-teman bisa masuk ke pelajaran Androidnya. Sebelum kita membuat studi kasus, teman-teman juga mendapatkan materi untuk Android Studio, membuat sebuah aplikasi sederhana, baru kemudian teman-teman next membuat aplikasi sekolah online yang tadi final projectnya sudah kita demokan. Jadi 5 langkah ini
yang secara umum akan teman-teman pelajarin ketika teman-teman mengikuti kursus ini. Dan untuk spesifik materi yang ada di bagian Android-nya, kurang lebih ini yang akan kita pelajarin. Jadi sebelum ke Android, sebenarnya teman-teman juga mendapatkan materi Kotlin dasar. Belum ke Android dan belum menggunakan Android Studio, teman-teman benar-benar akan belajar Kotlin programmingnya sebelum akhirnya teman-teman belajar menggunakan Android Studio membuat sebuah aplikasi sederhana. Dan karena materi kita memang Kotlin, jadi setelah belajar Kotlin dasar, teman-teman akan belajar menggunakan Kotlin di Android. Terus untuk membuat layout tadi yang aplikasi yang sudah didemokan, teman-teman akan menggunakan XML dan spesifik kita akan menggunakan constraint layout untuk semua parent view yang akan kita gunakan pada setiap halaman. Terus pada kelas ini teman-teman juga akan belajar menggunakan desain pattern model view presenter. Terus untuk networking, untuk kita membaca API-nya kita akan menggunakan Retrofit 2. Terus tadi seperti kita melakukan bookmark, itu kita menggunakan database lokal yang mana untuk database-nya kita akan menggunakan room persistence yang juga adalah bagian dari Android Jetpack. Terus untuk sesi login kita akan menggunakan set preference. Terus untuk navigasi antar fragmen kita akan menggunakan navigation component. Untuk call ID pada masing-masing view biar bisa dibaca di bagian Kotlin, kita akan menggunakan view binding dan masih banyak materi lainnya. Terus yang paling penting sebelum mengikuti kursus ini, pastikan laptop atau komputer teman-teman sudah bisa menjalankan Android Studio. Jadi coba download dulu, kemudian install dulu. Pastikan bahwa laptopnya memang bisa bekerja dengan baik ketika teman-teman menggunakan Android Studio. Mungkin itu aja untuk video pengantar kali ini, dan di video berikutnya kita langsung akan belajar.